Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Inka Tiananda dengan NPM A1J023026. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dan prinsip dari ekonomi kerakyatan. Jadi, ekonomi kerakyatan merupakan sebuah konsep ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pusat dari seluruh aktivitas ekonomi. Salah satu karakteristik utama dari ekonomi kerakyatan adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses ekonomi. Hal ini berarti masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen yang berperan penting dalam menciptakan nilai tambah. Ada 3 prinsip ekonomi. Yang pertama yaitu ekonomi kerakyatan dan ekonomi kapitalis. Yang kedua, ekonomi kerakyatan dan ekonomi sosialis. Yang ketiga, ekonomi kerakyatan dan ekonomi campuran. Salah satu nilai penting dalam ekonomi kerakyatan adalah pemberdayaan masyarakat untuk menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan bebas dari dominasi pasar global atau modal besar. Salah satu tujuan utama dari ekonomi kerakyatan adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh anggota masyarakat. Keadilan sosial dalam konteks ekonomi berarti setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, modal, dan teknologi, serta menikmati hasil dari kegiatan ekonomi. Ekonomi kerakyatan dalam arti yang lebih luas mencakup kehidupan petani, nelayan, pedagang asongan, tukang ojek, dan pedagang kaki lima yang kepentingan-kepentingan ekonominya selalu dapat lebih mudah dibantu atau diperjuangkan melalui koperasi. Kepentingan-kepentingan ekonomi rakyat seperti inilah yang kurang mendapat perhatian oleh pengambil kebijakan ekonomi. Salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan adalah keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi maupun kegiatan usaha yang berdampak langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Ekonomi kerakyatan dikembangkan pada saat-saat tertentu yang strategis, terutama ketika masyarakat menghadapi ketimpangan ekonomi, keterbatasan akses terhadap sumber daya, dan dominasi sistem ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Adapun perbedaan sistem perekonomian di beberapa negara. Yang pertama yaitu sistem ekonomi kapitalis. Contohnya negara Amerika Serikat, Inggris, Australia. Dengan ciri utama yang pertama, kegiatan ekonomi dikuasai oleh swasta. Yang kedua, harga ditentukan oleh mekanisme pasar atau permintaan penawaran. Yang ketiga, pemerintah campur tangan sangat sedikit. Lalu yang keempat, persaingan bebas tinggi. Yang kelima, kepemilikan pribadi diakui secara penuh. Lalu adapun yang kedua, sistem ekonomi sosialis, contoh negaranya yaitu Kuba, Korea Utara yang mendekati sosialis komunis. Dengan ciri utama yang pertama, negara menguasai alat produksi. Yang kedua, perencanaan ekonomi yang terpusat. Yang ketiga, harga dan produksi diatur pemerintah. Yang keempat, pemilikan pribadi sangat terbatas. Lalu yang kelima, tujuan utama pemerataan yaitu kesejahteraan. Yang ketiga, sistem ekonomi komando atau terpusat penuh. Contohnya negara Korea Utara. Dengan ciri utama yang pertama, semua keputusan ekonomi ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua, tidak ada kebebasan pasar. Yang ketiga, produksi, distribusi, harga diatur oleh negara. Yang keempat, swasta hampir tidak ada. Adapun sistem ekonomi campuran, contohnya yaitu negara Indonesia, Jerman, Perancis, Jepang, Tiongkok, yaitu versi campuran dengan kontrol negara yang kuat dengan ciri utama yang pertama, gabungan pasar bebas plus campur tangan pemerintah. Yang kedua, swasta dan negara sama-sama berperan. Yang ketiga, pemerintah mengatur sektor strategis. Yang keempat, ada regulasi pasar.
Lalu, adapun prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan, yang pertama yaitu keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, yang kedua kemandirian ekonomi dan keberlanjutan, yang ketiga partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi, yang keempat yaitu perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian materi mengenai konsep dan prinsip dari ekonomi kerakyatan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.